Soalnya ini kan kaitannya dengan KB7 ini kan praktek menghasilkan produk ya. Jadi Ya, siap. ini persyaratan kelulusan gitu ya. Oke, siap. Baik, kita mulai ya, Bapak Ibu sekalian. Saya mulai, Bu Derma ya. Ya, silakan Mas. Ini karena hostnya belum masuk nih, jadi tidak bisa mood orang nih saya nih ya. Hostnya siapa? Pido belum masuk nih. Ya, gimana saya kan Dia mau yang lempar host ya, saya lempar host aja dia keluar lagi. Saya udah kontak belum masuk juga, tapi nggak apa-apa lah. Jadi mohon yang masih dibuka tolong di mute ininya ya. Yang masih dibuka mikrofonnya tolong di mute. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali walaupun lewat dunia maya ya, lewat video conference melalui aplikasi Zoom. Tapi tidak mengurangi semangat kita karena memang hari ini KB terakhir ya, penjelasan KB terakhir, KB 7 sudah tidak ada KB lagi setelah KB 7 dan memang efeknya agak tinggi nih KB 7 karena ini produk. Jadi Bapak Ibu saya mohon untuk fokus untuk bisa memperhatikan widya suara kita Bu Derma bagaimana untuk membuat praktek nih, rata-rata ini kalau di 7 ini udah praktek karena hasilnya produk nanti bisa diupload ke web GDK ya yang memang bagus ya, karena moderasi beragama ini kalau pada umum kalau memang bagus di ini bisa naik lagi ke webnya Kemenak. Mungkin ada pemilihan juga Bu, Kemenak juga begitu Bu, karena ada dari Biro HDI juga melihat-lihat gitu, wah ini bagus juga ini buat ini, naik dan rating kita juga naik. Bapak Ibu sekalian juga menjadi bagus namanya ya di Kemenak. Selanjutnya memang acara ini kemarin salah ya, bukan salah, mungkin Bu Derma nggak tahu tanggal 20 itu Idul Adha. Oke, Selasa aja Zoom, emang ternyata pas saya konfirmasi, wah iya besok aja deh. Ternyata hari inilah kita baru ini, karena memang peserta juga itu nggak salah Bu, Pak katanya tanggal 20, aduh saya lihat tanggal benar gitu. Saya nggak ingat tanggal 20 itu Idul Adha gitu. Karena memang kondisi kayak gini, di rumah pun saya nggak motong Bu, di masjidnya nggak ada, sholat id pun nggak ada. Jadi kosong kayak ini aja, karena memang saya masuk zona merah daerah saya. Iya. Iya Pak Arif. Jadi ditutupin semua tuh di jalan, di gang juga tutup semua. Satu akses saja keluar masuknya dari UIN. Kalau saya dekat UIN, mohon maaf. Baik, Bapak Ibu, mungkin secara administrasi saya udah lengkap ya. Pak Arif, terima kasih banyak. Bu Delvi, mohon maaf karena memang kemarin ada peserta ya Ibu Delvi, teman Bu Delvi, saya konfirmasi ke admin tidak bisa untuk menambah, dan saya sepakat dengan Bu Derma kita di close di 29 peserta gitu ya Bu Derma ya. Ya, jadi 100%-nya ada di 29 peserta gitu. Tapi saya juga belum konfirmasi ke admin Bu untuk close 29 peserta karena harus membuang data juga yang satu itu gitu ya. Mudah-mudahan bisa, alhamdulillah. Kalau memang bisa berarti mudah-mudahan semua yang ada di sini peserta lulus semua dengan predikat memuaskan ya, sangat memuaskan. Aduh, hujan. Iya. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu Bu Derma kami persilakan, silakan. Itu palsu. Ya Bu Derma, silakan Bu Derma. Mau pindah dulu. Hujanan kayaknya dia. Oh, pindah dulu.
Hujan. Hujan di kebun ya. Tapi pakai payung sini, payung mudah-mudahan nggak Tuh, kena ada sih. payungnya. Tapi masih kuat panas Bunda. Iya, tiba-tiba nanti apa lagi hujan lagi. Baiklah, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. ketemu lagi di gelombang yang sama ya, yaitu moderasi beragama ya. Ini adalah merupakan Zoom untuk KB terakhir ya. Nanti ada Zoom untuk materi Kepala Balai ya, dan juga penutupan ya. Untuk saya harapkan ya Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Selalu jaga prokes ya, dan jaga kesehatan. Lebih banyak istirahat. Kalau ada kegiatan yang tidak perlu ya, mendingan kita istirahat gitu ya. Untuk KB 5 dan KB 6 saya sudah, kalau KB 5 saya sudah tuntas koreksinya bagi yang sudah mengirimkan ya, dan KB 6 diskusi sudah saya koreksi semua bagi yang sudah diskusi, dan juga tugas ya, tapi sebagian tugas belum sempat saya koreksi ya. Untuk KB 7 ini Bapak dan Ibu itu adalah merupakan produk yang merupakan hasil Bapak dan Ibu ikut pelatihan ini ya. Jadi ilmu-ilmu yang Bapak dan Ibu dapatkan mulai dari KB 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu Bapak dan Ibu simpulkan, dan Bapak dan Ibu bisa kemas nanti dalam sebuah produk yang mana itu merupakan bahan sosialisasi Bapak dan Ibu ke pihak-pihak di sekitar kita ya, terutama itu di instansi pendidikan maupun di masyarakat, dan mungkin lebih luas lagi di media sosial ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa nanti publish di media sosial, sehingga nanti kaum medsos nanti akan bisa mendapat sosialisasi dari moderasi beragama ini ya. Untuk tugas KB 6 kemarin itu saya sudah pernah tekankan bahwa tugas KB 6 tidak sama dengan KB 5 ya. Tapi ada juga yang membuat tugas KB 6 memakai lembaran kerja KB 5 lagi gitu loh ya. Jadi yang membuat lembar kerja KB 5 lagi ya terpaksa saya nilai 0 gitu ya. Jadi cari konflik yang ada satu lagi, tapi itu adalah hasil analisis Bapak dan Ibu, baik dari segi pemicu kejadiannya, kemudian dari segi aktor yang terlibatnya, atau dari segi deskripsi kegiatannya itu, dan penyelesaiannya menurut analisis Bapak dan Ibu gitu loh. Jadi bukan menurut apa yang sudah ditulis mungkin di media-media di internet Bapak dan Ibu enggak. Jadi harus ada pendapat Bapak dan Ibu di untuk KB 7 itu ya. Bagaimana kalau seandainya Bapak dan Ibu yang ditunjuk sebagai orang yang menyelesaikan konflik itu gitu loh. Ya, itu untuk KB 6 gitu. Kalau KB 5 itu kan sudah ada solusi ya, sudah diselesaikan oleh pihak-pihak lain yang terlibat pada konflik itu, pada kasus itu. Nah, seandainya kalau itu Bapak dan Ibu sebagai orang yang menyelesaikan konflik itu, apa yang Bapak dan Ibu lakukan. Jadi itu untuk tugas KB 6 gitu ya. Dan sebagian sudah saya koreksi ya, nanti akan saya tuntaskan lagi. Dan untuk KB 7, Bapak dan Ibu saya bisa tayangkan sedikit untuk pembuka untuk KB 7 ya.
judul materi kita untuk KB7 ini adalah teknik menyusun narasi moderasi melalui media ya. Jadi bagaimana materi-materi yang sudah Bapak dan Ibu terima di KB 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu Bapak dan Ibu aplikasikan ya dalam bentuk narasi melalui media ya. Media itu nanti bisa bermacam-macam ya, nanti Bapak dan Ibu bisa publikasikan dan itu akan berguna ya di masyarakat ya. Jadi mempercepat info-info tentang moderasi beragama. Nah, seperti Bapak dan Ibu tahu ya, dalam menghadapi era digital sekarang ya, kita berada di dunia digital yang terhubung dengan jaringan internet global ya. Jadi sangat berkembang pesat sekarang itu Bapak dan Ibu, yang mana tidak mengenal batas ya, sehingga semua bisa kita akses ya. Kalau dulu kita untuk, apalagi zaman saya dulu waktu masih SMA atau kuliah itu ya tahun 80-an itu untuk mengirim berita saja orang harus menggunakan pos ya, menggunakan pos, yang mana pos itu juga macam-macam, ada pos biasa, ada pos kilat khusus. Nah, secepat-cepatnya pos kilat khusus itu sampainya sekitar 3 hari. Nah, kalau kita pengen cepat nyampainya saat itu juga, itu ada namanya telegram ya. Telegram. Nah, telegram itu hitung per kata. Jadi kalau kita mau menyampaikan sebuah berita penting itu dihitung kata. Jadi satu kata itu misalnya berapa ribu gitu loh. Maka tambah banyak kata, maka tambah besar biaya yang dikeluarkan ya. Nah, perbedaan dari zaman 80-an dengan zaman sekarang 2000 abad ke-20 ini ya, itu kan sangat beda sekali ya. Bapak dan Ibu ya, seperti kita mau video call, mau apa-apa gitu ya, apalagi dengan Zoom ini sudah tidak mengenal batas ya, dengan biaya yang murah kita bisa berkomunikasi jarak jauh ya, dan tidak terhambat oleh waktu lagi gitu ya. Nah, dari hasil survei ya, diperkirakan ya tahun 2025 itu 80% orang di seluruh dunia akan tersambung dengan internet ya. Nah, sekarang Indonesia itu jumlah populasinya sekitar 262 juta, maka pengguna internet itu sekitar 132 juta. Jadi hampir separuhnya ya. Hampir separuhnya. Kemudian yang pengguna media sosial itu 106 juta. Kemudian mobile subscription itu malah lebih banyak untuk penggunanya ini ya. Dan pengguna ponsel itu sekitar 92 juta ya. Jadi ini sangat pesat sekali dunia digitalnya, dan sangat sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan itu untuk hal-hal yang positif, terutama untuk sosialisasi dari moderasi beragama ini ya. Nah, kalau HP zaman dulu tuh yang paling terkenal itu kan Nokia ya Bapak dan Ibu ya. Itu Nokia yang hanya ada sebatas untuk telepon saja ya. Nah, kemudian sekarang untuk HP itu sudah lebih canggih lagi, bisa email ya, bisa Facebook dan lain-lainnya ya. Dan kita tahu ya kehadiran di dunia digital ini di dunia ini maka menjadi bagian umat digital ya. Misalnya kita sekarang sangat terikat dengan smartphone, smart home, smart city, sampai pada sekarang ada Gokar, Gojek gitu ya, dan lain-lainnya. Itu sudah sangat canggih dengan menggunakan digital ya. Dan kalau kita lihat dengan pengaruh dari digital itu, kalau dulu ketika zaman komputer itu masih memakai CPU yang besar begini ya, itu masih ada kedekatan ya, masih ada
komunikasi, masih ada interaksi. Tapi ketika semakin canggih, kita bisa lihat ya tampilan gambar di atas itu, walaupun mereka tuh tidak berjarak, tapi mereka asik dengan dunianya masing-masing ya. Jadi ada positifnya, ada juga negatifnya ya. Nah ini kita bisa bandingkan ya, ini Bapak dan Ibu bisa baca ya. Saya nanti akan lebih fokus pada praktek Sparkle-nya ya. Kemudian ini juga penggunaan digital ya, bisa untuk kesehatan, hobi dan lain-lain ya. Kemudian internet awalnya hanya media penyimpan informasi, kini sudah bisa memindahkan eksistensi fisik ya. Bisa berhadapan langsung ya. Kemudian ini penggunaan di era transportasi dan ini untuk kelompok-kelompok atau hal-hal instansi-instansi, pabrik-pabrik atau asuransi yang menggunakan alat-alat yang berhubungan dengan digital ya, dengan ICT, dengan internet dan lain-lain. Nah, karakteristik dari ini, setiap orang berhak untuk akses karena kemudahan akses ya. Seluruh pesan atau komunikasi boleh dapat diungkapkan secara digital. Nah, ini untuk sifat dari umat-umat digital. Nah, kita termasuk adalah umat digital ya. Segala hal yang dilakukan dengan cara simpel dan praktis, kemudian tidak ada hambatan psikologi dalam mengungkapkan, karena kadang kita mungkin lebih mudah mengutarakannya lewat HP, lewat komputer ya atau tablet, jadi lebih plong ya. Ketika ibaratnya kalau kita ingin mengungkapkan sesuatu kepada orang lain, itu mungkin lebih mudah ya dengan HP ini, karena seakan-akan berhadapan dengan benda mati ya. Nah, cuma jeleknya di sini kan karena kemajuan digital ini, maka menurunnya peran rasa dan hubungan antara manusia, munculnya jarak antara idealitas dan fakta, kemudian tingkat kompetensi semua bidang menjadi sangat ketat, terjadi perubahan radikal dalam kehidupan manusia ya. Seluruh perilaku disimpan dalam big data digital. Nah, ini yang kadang juga banyak manfaatnya, banyak juga efek negatifnya, dan juga bisa jadi dengan media ini juga menyebabkan sifat-sifat radikal itu muncul ya. Nah, teknologi informasi ini sebagai sumber daya adalah sekarang merupakan kebutuhan yang paling pokok dalam kehidupan manusia modern ya. Kita lihat sangat berkembang sekali untuk informasi ini ya, sangat pesat. Kemudian juga ini bisa dilewat saja ya, ini alat-alat canggih sekarang ya. Ini tampilan HP sekarang, menunya juga udah macam-macam ya, tinggal kita bisa download lewat Play Store-nya ya. Play Store banyak sekali ya. Kemudian sekarang bisnis tidak perlu orang harus berkumpul di suatu negara ya, bisa tinggal dengan media begini ya. Jadi sangat efisien dan efektif ya. Kemudian untuk aplikasi-aplikasi di kementerian-kementerian sudah banyak memakai transaksi-transaksi berbasis e-banking yang semuanya mengandalkan digital atau internet ya. Ini untuk pola keberadaan masyarakat digital ya. Kemudian generasi digital sekarang kita sudah familiar dengan YouTube, WhatsApp, Twitter, Facebook dan lain-lainnya. Dan disinilah problem pemahaman agama generasi digital yang bisa berdampak pada pengurusan nilai-nilai keluhuran keagamaan ya. Jadi bagaimana kita sekarang Bapak dan Ibu memanfaatkan media digital ini
untuk sebagai media untuk mensosialisasikan moderasi beragama ini ya. Nah, kemudian di sini banyak sekali karena digital ini banyak sekali ditimbulkan, istilahnya di sini adalah dosa viral ya, dosa viral. Mana dosa viral itu adalah menyangkut konten-konten negatif ya. Konten negatif itu bisa berupa caci maki, fitnah, hoax atau pornografi. Bisa juga berupa kebencian, kepentingan publik, kepentingan bisnis atau iseng-iseng ya. Dan juga ada juga kepentingan yang lainnya, luapan emosi dan iseng-iseng yang lain juga, yang semuanya ini merupakan dosa viral. Nah, inilah bagaimana Bapak dan Ibu sebagai fasilitator moderasi beragama nanti bisa mengatasi, meminimalisasi dosa-dosa viral ini dengan mewarnai media digital kita dengan konten-konten yang mengajak masyarakat untuk damai ya, untuk memunculkan kedamaian. Nah, di sini dampak dari digital itu bisa kita lihat bagaimana dulu dan bagaimana dengan sekarang. Bisa dilihat di sini perbedaannya. Nanti saya akan kirim di LMS ya. Kemudian publikasi moderasi beragama melalui media sosial di sini ya. Ada di sini ada karakteristik media sosial ya. Kita bisa membuat akun. Kemudian kita juga bisa mengakses konten kapanpun dan juga kita bisa terhubung dengan teman secara interaktif ya. Dan orang sekarang berlomba-lomba bagaimana mendapatkan followers banyak-banyaknya ya. Ya, tapi ya kalau saya sih nggak mikir itu ya. Yang penting kita berbuat baik aja untuk media sosial ya. Nah, keunggulannya kenapa ya? Kalau kita mengadakan penyuluhan dengan media sosial ini, itu bisa menembus batas ruang dan waktu dalam waktu cepat. Nah, penyuluhan tentang moderasi beragama ini dapat kita lakukan tanpa biaya dan energi yang besar ya. Kemudian penugasan medsos setiap tahunnya akan bertambah. Jadi nanti ketika Bapak dan Ibu menghasilkan produk ini, Bapak dan Ibu bisa publish di YouTube, bisa kirim ke WA grup, Twitter, atau lain-lainnya gitu ya, Instagram dan lain-lainnya. Nah, sehingga percepatan dari info itu akan lebih bisa dijangkau oleh siapapun gitulah, oleh kapanpun ya. Nah, kita nanti akan memilih konten-konten dari moderasi beragama ini yang mana Bapak dan Ibu tampilkan dalam bentuk yang kira-kira diinginkan oleh pengguna media sosial ya, dengan bentuk yang menarik ya, kemudian dengan konten yang ditampilkan dengan lugas ya, menarik dan bisa tujuan kita dalam menyampaikan konten itu bisa tercapai. Nah, jadi materi pokok kita Bapak dan Ibu itu adalah menyusun media penyuluhan ya, atau media narasi moderasi beragama ini berbasis IT. Nah, pembuatan multimedia untuk presentasi penyuluhan. Dalam hal ini untuk Bapak dan Ibu kalau untuk penyuluh kan memang penyuluh agama. Kalau kita untuk menyuluh anak-anak didik kita ya, untuk memberikan penyuluhan untuk anak-anak didik kita. Dan nanti kita akan buat secara online ya. Nah, sebelum menyusun materi ini, terlebih dahulu Bapak dan Ibu memahami masyarakat kita seperti apa ya. Masyarakat kita itu kita menampilkan sesuatu yang tidak membosankan, kemudian 7 poin, cepat mengesankan, mudah diingat, mudah akses, murah dan tidak menghabiskan kuota ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengambil tema-tema dari moderasi beragama tadi ya.
bisa nanti Bapak dan Ibu mengambil temanya itu tasawuf ya, atau mengambil jalan tengah ya, atau tawazun, berkeseimbangan ya, atau nanti ada i'tidal, lurus dan tegas ya. Kemudian ada dalam bentuk tasamuh atau toleransi, atau musawah atau tidak bersikap diskriminatif ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu pilih tema-tema ini ya. Ada lagi tema syura, musyawarah, kemudian islah, reformasi. Ya, jadi ada macam-macam tema mulai dari tasawuf, tawazun, kemudian i'tidal, tasamuh, musawah, syura, islah, aulawiyah, kemudian bisa tawur wa ibtikar, dan bisa tahadur ya, berkeadaban ya. Nah, Bapak dan Ibu, rencana setelah melakukan ini ide konten memilih salah satu untuk dikerjakan saat merencanakan. Dua cara yang biasa dilakukan dalam merencanakan video adalah pertama, Bapak dan Ibu membuat skripnya dulu atau storyboard ya. Jadi Bapak dan Ibu buat skenario-nya dulu ya. Kemudian sekali itu Bapak memikirkan seluruh alur aspek penting dari video tersebut ya. Nanti saya akan coba contohkan bagaimana membuat storyboard-nya ya. Untuk merencanakan sebuah video ya, kiat-kiat yang efektif, yang pertama menarik perhatian di awal ya. Jadi ketika di awal itu kita harus tampilkan sesuatu yang menarik ya. Bisa dengan tampilan wajah kita ya, dengan kalimat pembuka yang semangat, kemudian diiringi dengan musik yang menyemangati gitu loh, dan juga teks-teks yang berkaitan dengan apa yang akan kita jelaskan ya. Video yang bagus adalah yang memberikan kesan menarik di awal saat diputar. Pesannya sederhana, pesan yang disampaikan simpel, tidak bertele-tele, to the point. Gunakan teknologi yang cukup, sarana yang digunakan cukup agar gambar lebih jelas dan tidak pecah. Bereksperimen dengan ukuran ya. Ukuran video ya dibuat harusnya mempertimbangkan ukuran karena terkait dengan publik. Jadi tidak boleh terlalu besar ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa buat durasi video sekitar 5-10 menit ya. 5-10 menit ya. Kemudian untuk merekamnya, Bapak dan Ibu, bagian ini adalah bagian yang sangat menyenangkan. Dapat membuat video yang menarik dan berkualitas ini hanya dengan beberapa alat saja. Bapak dan Ibu bisa menggunakan ponsel ya, tidak perlu mahal ya. Bisa dengan memakai tripod ya, supaya tidak bergoyang-goyang ya. Kemudian tipsnya, Bapak dan Ibu bangun idenya ya, kira-kira apa nih, sesudah Zoom ini Bapak dan Ibu bisa menemukan ide yang cepat, kira-kira video apa yang Bapak dan Ibu buat bersertai step-step langkahnya ya. Saya sudah ingatkan dari awal supaya Bapak dan Ibu membuat rangkuman materi tiap-tiap KB ya. Nah, tentu dari KB-KB itu Bapak dan Ibu bisa menemukan kira-kira KB mana yang menurut Bapak dan Ibu menarik untuk Bapak dan Ibu buat videonya ya. Dan untuk membuat video ini bisa Bapak dan Ibu menggunakan mikrofon ya, dengan pencahayaan yang bagus dan juga latar belakang video yang bagus gitu ya. Bisa menggunakan macam-macam, dan saya pikir Bapak dan Ibu sebagai guru pasti di era pandemi ini sudah melakukan untuk membuat video-video ya. Nah, ini kemudian diedit ya dengan nanti macam-macam, bisa di sini menggunakan Ajinomoto di sini ya. Ada Adobe Video, Promo atau Wave ya, ada Wave. Nanti silakan Bapak dan Ibu bereksperimen ya. Kemudian setelah videonya selesai ya,
dengan teks dengan tambahan musik ya, maka videonya siap Bapak dan Ibu bagikan ya. Dalam hal ini untuk tugas KB 7 ya, itu Bapak dan Ibu hanya mengirimkan link videonya aja. Jadi hanya mengirimkan link videonya saja ya. Jadi mengirimkan video. Jadi untuk KB 7 nanti tidak ada formatif ya. Tidak ada formatif. Jadi hanya tugas dan untuk ada tugas 1 dan ada tugas 2 ya. Tugas 1 itu adalah storyboardnya atau skenario-nya ya. Kemudian tugas 2-nya adalah link-nya ya. Jadi link-nya yang Bapak dan Ibu ketik ya di forum tugas itu, dan nanti saya menilai akan langsung tersambung ke link YouTube Bapak dan Ibu ya. Nah itu tentang penjelasan ya, penjelasan dari media narasi berbasis IT ini ya. Jadi media narasi moderasi beragama berbasis IT ya. Kemarin saya sudah kirimkan aplikasi Sparkle dan itu aplikasinya ada cracknya ya. Jadi saya mohon cukup di forum ini saja ya yang menggunakan, jadi bonus itu ya yang menggunakan aplikasi itu ya. Dan nanti saya akan coba untuk mempraktekannya. Ini yang belum menginstal ada berapa orang? 1. Yang sudah install coba tulis di chat siapa yang sudah. Yang sudah menginstal Sparkle-nya, silakan. Ahmad Latif, Aminah, Pak Tony, Delvi, Arif. Ya, Pak Ibrahim, Bu Tuti, Eka. Jadi udah berapa orang ini? Mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Pak Sabirin 10. Siapa lagi? Yang lain belum? Ya, 11, Bowen 12. Ya. Udah hampir 15 ya. Yang penting sudah ada tampilan dari video subscribe-nya itu ya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana cara setelah Bapak dan Ibu install ya. Coba angkat panas. Berhenti hujannya, malah kepanasan saya. Oke, coba ya.
Nah, Bapak dan Ibu kan tampilannya seperti ini ya. Halo, sudah sampai seperti ini Bapak dan Ibu? Nah, ini kan kalau sudah seperti ini ya, ketika saya login ya, saya coba login, ini dia tidak bisa ya, karena ini harus disetting lagi ya. Maka ini saya bisa tutup dulu. Saya tutup dulu ini ya. Saya tutup dulu. Ya, kemudian kita pergi ke C ya. Kita pergi ke C. Kemudian kita pergi ke C. Kita pergi ke C nih ya. Ini bisa Bapak dan Ibu lihat? Halo? Ya. Nah, ini bisa lihat C. Ini ada C ya. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini program file. Program file ya. Bisa lihat program file di sini. Kemudian kita lihat di sini ada Sparkle. Ya, Sparkle. Kemudian kita buka di sini Sparkle Video Scribe ya. Maka di sini video scribing-nya itu angkanya harus 26,942 ya. 26,942. Kalau ketika Bapak dan Ibu buka C-nya angkanya belum 26,942, maka Bapak dan Ibu harus buka aplikasi yang tadi Bapak dan Ibu simpan di mana gitulah ya. Misalnya Bapak dan Ibu simpan aplikasinya itu. Nah, ini aplikasinya di sini ya. Aplikasi. Nah, di sini ada Bapak dan Ibu buka crack-nya, buka crack ya. Buka crack ya. Nah, di sini kan crack-nya itu 26,942. Maka ini Bapak dan Ibu ambil ini, Bapak dan Ibu copy ya. Kemudian buka lagi C-nya tadi. Dibuka C-nya tadi, lihat di program file. Kemudian buka Sparkle-nya. Kemudian buka ini ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu pastikan di sini. Nah, Bapak dan Ibu tempelkan di sini, maka otomatis kalau angkanya sudah 26,942, maka berarti aplikasi Sparkle-nya itu sudah terhubung dengan C-nya, dengan programnya ya. Kemudian sesudah itu langkah selanjutnya, Bapak dan Ibu bisa start di sini ya. Di sini Bapak dan Ibu bisa cari di sini change ya. Kalau nggak salah saya change untuk optionnya ya. Nah, ini Bapak dan Ibu cari change shared option for file and folder ya. Ya, cari di sini. Ini untuk Windows 2007 ya. Nggak kelihatan, Bun. Nggak kelihatan. Iya, hitam dia. Hitam. Kenapa hitam? Yang lain nggak kelihatan juga? Kelihatan, Bun. Nggak kelihatan, Bun. Nggak kelihatan, Bun. Nggak kelihatan, Bun. Ada yang kelihatan? Ketutup hitam gitu. Maaf. Dalamnya kali, Bun. Tutup hitam. Ya, Iya. ya. Kelihatan. Kenapa ketutup? Ada yang kelihatan nggak? Nggak ada. Hitam, Bu, hitam. Kalau ini kelihatan nggak ini?
Ya, itu kelihatan, Bu. Ya, Itu kelihatan. hilang hitamnya jelas tuh. Bunda. Iya, itu jelas. Ya. Jelas. Nah, kalau ini saya buka start, kelihatan nggak ini? Nah, Ya. itu ketutup lagi dah. Tutup lagi, Bun. Terus lagi dah. Tutup mendong. Enggak, di shortnya itu kita change ya, change perubahan ya, change ya, option ya, options, folder, file ya. Nah, nanti ini muncul nggak kotak folder option? Enggak. Folder option. Tutup, Bun. Ada kotak tapi hitam gitu, Bunda. Hitam ya. Nggak ada tulisannya. Ya. Ya, nanti saya Bapak Ibu catat aja ya. Ya, Bun, dicatat. Nah, jadi nanti akan muncul folder option ya, akan muncul folder option ya. Kemudian nanti ada pilihan, ada 3 pilihannya ya. Ada pilihannya, ini ada yang ngalangin ya ini. Please move. Kayaknya background-nya, Bun, hitam. Putihkan. Nah, ada general, ada view, ada shoot ya. Bapak klik view ya. Diklik view ya. Kemudian nanti ada pilihannya, ada pilihannya show hidden files ya, show hidden file, folder and drive ya. Dia ada 2 ya. Jadi ada hidden file and folder. Yang pertama ada don't show, ada yang kedua ada show. Nah, maka Bapak dan Ibu klik show-nya, show. Nah, klik show, maka kemudian oke. Oke. Nah, Kamu bisa tuh. nah, maka itu berarti aplikasi ini ya, ketika Bapak dan Ibu mau jalankan itu sudah tidak terhidden lagi. Nah, itu langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu mau menjalankannya ya, Bapak dan Ibu muncul layar putih aja, muncul putih saja ya. Maka Bapak dan Ibu buka C. Bapak dan Ibu buka C ya. Kemudian ada folder user. Folder user. Kemudian ada folder yang nama laptop Bapak dan Ibu apa? Ya, kalau saya kan namanya di sini nama saya ya, Derma. Kita klik itu, kemudian paling atas ada tulisannya app data. Ya, app data. Klik app data ya. Kemudian ada 3 folder. Folder yang paling bawah ada tulisannya roaming ya. Roaming, klik lagi roaming. Kemudian muncul banyak folder di sini, tapi Bapak dan Ibu klik folder yang tulisannya video scribe desktop ya. Video scribe desktop ya. Diklik itu, kemudian nanti muncul lagi local store ya, local store ya. Nanti ini mungkin Zoom ini bisa diminta linknya ke mahasiswa ya. Local store, kemudian ada lagi folder library, diklik library, kemudian ada lagi folder caches ya, CACHES caches ya. Maka akan muncul banyak folder dan banyak kayak file-file gitu. Nah, apabila di bawahnya itu ada file yang namanya tuh video scribe 2.22, maka Bapak dan Ibu del ini ya, dihapus. Jadi ini dihapus ya.
di Del aja yang ada nama video Scribe 222 dihapus di Del ya. Oke, kemudian ini ditutup ya. Nah, ini ditutup ya. Kemudian kita buka lagi yang aplikasi dari Sparkle kita itu tadi. Kita buka ya. Sparkle-nya kita. Nanti saya buka dulu ya Sparkle-nya. Bikin videonya ke Rama. Apa ya ini dia ngasih ini? Ternyata video script ya. Bisa dibuka. Ya. Karena pada kompas gampang Rama. Cuma nasi bening-bening misalnya. Lentok Rama buka. Sparkle ini ya misalnya. Bisa dilihat nih Bapak dan Ibu? Halo, bisa dilihat? Ya, Ya, bisa, Nah, Bu. itu Bapak dan Ibu emailnya itu adalah example dot ada kan? enggak. Tidak ada, Bu. Ya, jadi jangan pakai email Bapak dan Ibu masing-masing. Pantas. Saya tadi pakai email sendiri. Iya. Ya, Example. jadi pakai email yang ada di aplikasi itu. Ya, apa di aplikasi yang saya kirim itu, Bapak dan Ibu lihat ya. Oh ya, pakai saya belum ngirim itunya ya, belum ngirim. Nanti PowerPoint-nya saya kirim. Jadi nanti ada pakai email example.example.com dan ada ya itu ya cara mengatasi ini. Ya, jadi ini ya cara mengatasi Sparkle yang tidak bisa jalan itu. Ya, jadi ini tadi ini adalah foldernya, isinya kan ini kan. Kemudian buka crack-nya, jadi yang video Scriben ini dikopikan ke C yang tadi sehingga muncul 269.42 ini. 26.942 ini. Nah, ini langkah yang pertama tadi ya. Oke. Kemudian langkah yang kedua ya, Bapak dan Ibu buka Windows Explorer, cari change share option for files and folder. Kemudian ada bagian ini view ya, ini view ya. Kemudian klik show hidden ini ya. Nah, baru kemudian oke ya. Itu langkah yang kedua. Nah, langkah selanjutnya buka C, buka user, kemudian nama laptop, kemudian aplikasi data, roaming, video scribe desktop, kemudian local store, library, caches, dan hapus superlog dan video scribe yang tadi 2.22 itu dihapus ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu buka aplikasi Sparkle dan masukkan email example ya, example@example.com. Passwordnya adalah 1234. Kemudian centang remember me dan login. Nah, oke, muncul halaman kosong yang ada tanda tambah. Jadi ketika Bapak dan Ibu nanti mau mematikannya lagi ya, enggak perlu lagi menulis email, langsung aja login ya, karena sudah remember me gitu ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah melakukan seperti itu, maka
Bapak dan Ibu bisa masuk ke sini ya. Masuk ke sini, kemudian karena ini saya udah pernah menulis email di sini ya, karena udah remember me, maka saya akan langsung login ya. Maka kalau itu sudah dirapikan semua, maka akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau udah muncul seperti ini, berarti ini siap untuk kita gunakan ya. Nah, kita tunggu dulu dia loading ini sampai ke sini ya. Ya, sudah. Maka kita akan mulai ya. Kita akan mulai untuk membuat video dengan judul Sparkon ini kan. Nah, kalau Bapak baru pertama kali maka akan tampil kosong seperti ini saja. Nah, ini contoh Bapak dan Ibu kalau mau membuat sebuah animasi ya, sebuah video. Nah, misalnya di sini Bapak dan Ibu klik tanda tambah sini ya. Ini contoh yang sudah saya coba buat ini ya. Ini bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini kita bisa jalankan. Maka dia akan bentuknya seperti ini. Kita jalankan di sini ya. Maka dia akan seperti ini. Tapi ini belum diberi suara ya dan musik ya. Nah, ini contoh yang sebagian aja, sedikit ya. Nah, kalau kita mau membuat yang baru, nih Bapak dan Ibu ini bisa, ini contohnya. Apa yang kita buat, Bapak dan Ibu tidak akan hilang ya. Jadi walaupun Bapak dan Ibu berhenti dulu, kemudian laptopnya tutup, maka itu masih tetap tersimpan. Nah, misalnya begini ya. Nah, yang penting Bapak dan Ibu kita harus siapkan gambar-gambarnya dulu ya, supaya sudah tersedia. Nah, misalnya di sini kita membuat video baru. Ini namanya adalah papan untuk video yang akan kita buat dalam bentuk sparkle itu ya. Jadi di sini ini areanya. Nah, di sini ada menu-menu ini untuk menyimpan ya. Ketika kita bekerja jangan lupa simpan ya. Kemudian ini adalah untuk memasukkan gambar-gambar ya. Ini untuk teks ya, ini untuk teks. Yang ketiga ini. Kemudian yang keempat ini untuk membuat diagram-diagram dan ini untuk memasukkan musiknya ya. Dan ini untuk memasukkan suara ya. Jadi ketika kita menjalankan membuat video ini kita bisa memasukkan suara ya. Kemudian ini kalau kita ingin mengganti tekstur dari layar ini ya, misalnya ini kita mau memulai, apakah kita mau layarnya putih atau layarnya seperti apa ya, kita coba kita ubah dulu layarnya. Nah, ini ada macam-macam untuk layar. Kita mau ambil yang warna apa misalnya ya, apakah kita mau warna hijau, merah, kuning atau warna biru ya. Nah, terserah Bapak dan Ibu maunya apa ya. Misalnya kita ambil warna biru misalnya, maka kita klik ini. Nah, birunya seperti apa? Apakah polos atau ada sedikit ini ya motif-motif ya. Nah, misalnya kita ambil polos begini, maka inilah area untuk kita ya.
Atau kita mau warnanya yang lebih sedikit terang, misalnya kuning begini ya, begini. Nah, kemudian untuk tipe penanya ya, tipe penanya bisa kita ambil di sini apakah ini tangan kanan atau tangan kiri, atau seperti ini, atau seperti ulat begini, atau seperti center ya. Misalnya kita ambil tipenya seperti tangan begini ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita okekan gitu ya. Kita mau membuat teks dulu ya, teks misalnya ya. Teks. Maka kita tulis saja teksnya sini. Misalnya ya misalnya kita buat pencegahan konflik ya misalnya. Nah, untuk pencegahan konflik itu kita bisa melihat di F ini kita mau tulisannya seperti apa. Ya. Kita klik F, kita mau tulisannya yang seperti apa ya. Apakah tulisannya basic atau yang lain ya. Itu bisa banyak ya, banyak pilihannya, tinggal dipilih. Misalnya Bapak dan Ibu mau tulisannya model ini nih, misalnya ya Forta ya, misalnya begini ya. Kemudian ada pilihan apa basic atau Latin atau misalnya Latin ya. Maka begini, ada. Nah, jadi tulisannya seperti itu ya. Dia lagi proses ini. Oke, kan seperti itu. Jadi kita tulisannya Forta ya. Maka kita tulisannya apa kita mau nih kita centang. Klik centang. Nah, maka tulisannya seperti ini ya. Pencegahan konflik ya. Nah, kita mau menempatkan ini di mana ya? Kita mau memperkecilnya, kita ambil dari sudut ya. Dari sudut ini kita bisa memperkecil atau kita perbesar ya. Nah, kalau kita mau geser ya, mau menggeser dari tengah, kita bisa geser kemana? Ya, misalnya gini ya. Ya, kita bisa mengatur wilayah ini sesuai yang kita inginkan ya. Pencegahan konflik misalnya ya. Kemudian kita di sini bawah ini, di bawah sini ada menunya ya. Kita klik kotak ini. Nah, di sini ada bentuk catatan ya. Kita bisa lihat di sini, kita klik catatannya. Maka kita mau melihat ya berapa waktu yang dibutuhkan untuk menulis konflik ini. Ya, rata-rata kita ambil sekitar 2 detik saja, 2 detik ya. Kemudian mungkin untuk antaranya cepat saja ya, mungkin kita sekitar ya setengah detik dan transisinya 1 detik ya. Nah, kemudian kita tulis oke ya. Maka ketika ini kita jalankan ya, dia akan seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ya, dia akan seperti itu. Nah, kemudian kita buat lagi misalnya oleh ya. Oleh ya. Oleh. Di sini tadi ya. Oleh di sini oke. Ya. Ini karena besar tadi kita kecilin lagi ya di sini. Kita buat sini aja. Nanti kita buat teks lagi oleh misalnya oke ya. Kita kecilan ya. Maka kita pindahin ke sini ya. Nah, nanti kita mau masukin fotonya kita, foto ya. Misalnya foto, kita udah siapin foto. Kalau kita mau ngambil fotonya dari laptop kita bisa dari sini ya. Ini dari laptop, bisa kita ambil dari laptop ya. Atau misalnya saya ambil di sini ya. Ini
maka akan masuk sini ya. Kecilan begini ya. Kita taruh di sini misalnya. Kemudian waktunya juga kita atur di sini ya. Waktunya di sini nggak usah lama-lama ya. Cukup sebentar saja karena ini membosankan kalau nunggu orang bikin gambar lama-lama ya. Oke. Kemudian yang tadi yang oleh ini ya, yang oleh ini kita lihat waktunya 1 detik ya. Oke, ya. Sekarang kita coba jalankan begini, pencegahan konflik ya, oleh ya, buat gini. Nah, gitu. Nah, jadi dia bentuknya kita bisa mengecilkan ini seperti ini ya. Jadi kita bisa mengecilkan ini. Nah, ini bisa kita pindah-pindahkan kemana kita suka ya. Jadi nanti satu papan sparkle ini akan penuh dengan tayangan kita ya. Kemudian misalnya kita akan menambahkan seperti ini, kita akan menambahkan misalnya ya, untuk simbol ya. Untuk gambar di sini seperti ini, kita mau ngambil ini simbol-simbol kayak ini, ambil di sini di library ini ya. Kita bisa menemukan simbol-simbol ya. Kita bisa menemukan simbol-simbol di sini, business icon ya, atau bisnis di sini, atau arrow ya, mau seperti apa ya, misalnya mau seperti ini ya, ini bisa kita kecilin ya, bisa kita buat kecilan misalnya ketika kita mau masuk ke materi ya, kita bisa bisa diputar-putar, mau terserahnya mau ya, kita besarin, kita begini ya. Maka ketika kita tes di sini, kita tes lagi. Nah, ini kayaknya bikin panahnya agak sedikit lama ya, maka kita ubah di sini. Di sini dia ada 4 detik, itu cukup lama, kita kurangi menjadi 2 detik saja ya. Jadi sehingga membuat panahnya ini enggak terlalu lama. Nah, jadi ini seperti ini Bapak dan Ibu ya. Dan untuk suaranya nanti Bapak dan Ibu bisa masukkan suara di sini ya. Bisa masukkan suara di sini dengan Bapak dan Ibu rekam di sini kan ya. Atau nanti ketika video ini sudah jadi, itu Bapak dan Ibu bisa gabungkan dengan Bapak dan Ibu ngomong sendiri, wajah Bapak dan Ibu ngomong sendiri, kemudian Bapak dan Ibu gabungkan dengan sparkle ini ya. Kemudian nanti di akhir Bapak dan Ibu tutup lagi dengan video asli Bapak dan Ibu. Bunda, maaf. Ya. Saya pernah gabungkan suara Bun, tapi maksudnya hanya 1 slide, tapi itu suara lagunya itu jadi masuk semua slide. Itu gimana ngebatasinya? Ada setting untuk ininya Bu, ketika slide yang berikutnya itu suaranya itu di nonaktifkan, dipelankan gitu loh. Jadi di step-step bagiannya itu nanti suaranya itu dihilangkan gitu, atau dipotong gitu loh, dipotong ya. Bapak dan Ibu bisa nanti gabungin dengan KineMaster ya, sparkle ini bisa digabungin juga ya.
saya ada contoh-contoh videonya juga ya. Dan ini Bapak dan Ibu, mungkin ini nanti Bapak dan Ibu akan punya kreasi-kreasi yang bagus ya dalam membuat video-video ini ya, sehingga nanti akan kelihatan ide-ide inovatif dari Bapak dan Ibu, dan saya yakin itu akan nah ini ketika kasih musik ya Bapak dan Ibu ya. Ya, itu ketika Bapak dan Ibu selesaikan ya, nanti saya coba selesai. Ya, ini ketika itu ya. Nah, untuk Apa harus dalam satu kotak, Kak Bun? iya, dalam satu kotak ya. Jadi ketika selesai itu kalau dia tuh mau dibuat dalam 2 kotak, berarti itu sparkle-nya terpisah. Sparkle-nya terpisah ya. Tadi saya belum sempat cara merekamnya ya. Setelah terakhir selesai, maka misalnya ini saya mau udah selesai ini ya, udah selesai, maka ini di paling kanan ini ada menu untuk mengkonversi ya. Ya, jadi mau Bapak dan Ibu mau share videonya secara online atau mau simpan di flash disk atau masukkan ke YouTube atau Facebook atau ke PowerPoint ya. Misalnya kita mau buat video ini, kita simpan di laptop aja dulu ya, misalnya. Maka kita klik ini ya. Nah, kita klik di sini, maka di sini ada pilihan, ada quick time move ya, kemudian ada size-nya, ini normal dan frame-nya 25. Nah, ini ada pilihannya, nanti ada LAV ya, ada image sequence, ada bentuk PNG atau ada JPEG ya, ada. Nah, ada move ya. Mungkin Bapak dan Ibu mau buat dalam bentuk AVI aja ya. Dalam bentuk AVI ini tergantung nanti bagaimana speknya laptop Bapak dan Ibu. Nah, setelah ini dipilih, maka Bapak dan Ibu ingat ini disimpan di D ya, disimpan di D, maka kita centang ya. Nah, maka dia akan memprepare ya. Nah, ini ditunggu sampai selesai. Ditunggu sampai selesai, dia menjadi bentuk video ya. Setelah Bapak dan Ibu kasih suara ya, atau mungkin nanti suaranya Bapak dan Ibu bisa kasih dengan aplikasi lain, mungkin bisa dengan KineMaster atau dengan Camtasia dan lain-lain gitu loh ya. Atau bisa Bapak dan Ibu gabungan ketika di sparkle-nya ini langsung dimasukkan suara ya, langsung dikasih musik ya, ada musiknya di sini seperti tadi saya contohkan, ada yang sudah dikasih musik. Dan ketika suara musiknya, ketika suara kita ngomong, maka musiknya itu, settingan musiknya itu dipelankan ya. Jadi ada di aplikasinya itu ada ya. Maka ini kita tunggu ketika Sparkle itu mempublish video scribe kita ini menjadi video gitulah ya. Dan ini bisa disimpan di laptop dulu sebelum nanti Bapak dan Ibu membuat, atau yang sudah punya akun YouTube tinggal mengupload videonya ke akun YouTube,
atau yang belum punya bisa bikin akun di YouTube ya. Sangat gampang bikin akun di YouTube ya. Nah, ini kita dalam proses kalau Bapak dan Ibu membuat Sparkle-nya mungkin sekitar 4 menit ya, mungkin prosesnya ini akan cukup lama juga ya. Nah, ini setelah dia selesai, maka kita bisa lihat di folder yang tadi kita sudah simpan. Kalau tadi saya kan itu di BD ya, BD. Nah, ketika udah selesai ini, nah maka video kita sudah tersimpan ya. Nah, ini dia akan jadi seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ini udah dalam bentuk video. Bisa Bapak dan Ibu lihat? Halo? Gelap juga. Gelap Bunda. Gelap ya? Oh ya, ini karena memang dia ini ya, karena memang dia nih misalnya ya, ini hasilnya tadi ya. Bisa dilihat? Bisa. Nah, ini hasilnya tadi Bapak dan Ibu. Jadi dia udah dalam bentuk video. Nah, ini yang Bapak dan Ibu bisa gabungkan dengan video Bapak dan Ibu langsung ya. Misalnya saya pernah kemarin buat gabungan ya nggak sempat saya lihat sekarang ya. Ini Bapak dan Ibu buat storyboardnya dulu ya. Bapak dan Ibu buat storyboardnya seperti ini. Ini bisa Bapak dan Ibu bisa lihat. Ini bisa dilihat Bapak dan Ibu. Hitam lagi Bun. Nggak bisa ya? Waduh, hitam lagi dia. Nah ini. Nah, ini bisa dilihat Bapak dan Ibu. Nah, nanti Bapak dan Ibu buat ini dulu ya. Buat ini dulu ya. Judul dari videonya apa ya, sinopsisnya apa, kemudian slide 1. Nanti Bapak dan Ibu untuk opening title-nya saya akan di dalam video saya itu ada teks dan ada gambar ya, ada teks dan ada gambar, kemudian ada musik, kemudian ada narasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa Bapak dan Ibu peserta pelatihan moderasi beragama. Saya Dermawati akan menterjemahkan seputar resolusi konflik sosial keagamaan. Nah, kemudian saya ini video langsung saya ya, yang opening title-nya ini video langsung saya. Kemudian saya gabungkan dengan Sparkle ya. Sparkle pengantarnya yaitu saya akan munculkan gambar ini dulu ya, gambar ini. Kemudian saya akan munculkan teks
yang menjelaskan tentang gambar ini, teksnya itu adalah konflik berupa bersifat laten, muncul ketika faktor-faktor penyebabnya diminimalisir dengan pencegahan. Jadi teksnya ini, nah untuk yang ini adalah suara dari saya, penjelasan dari saya. Nah, waktunya kira-kira 24 detik. Kemudian dilanjutkan dengan teks peran dan fungsi agama. Saya buat gambarnya ini, ya. Kemudian suaranya ini, yang suaranya peran dan fungsi sebagai pendidik adalah sebagai fasilitator dan mediator dalam konflik dapat otomatis. Maka pendidik memerlukan wawasan dan keterampilan dalam melakukan pencegahan dan resolusi konflik. Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu mensuarakan penjelasan ini, saya harap suaranya itu jelas ya Bapak dan Ibu ya, jelas, kemudian intonasinya juga jelas ya, kemudian juga pemilahan katanya jelas. Kemudian untuk berikutnya resolusi konflik, teksnya itu saya buat di Sparkle resolusi konflik, tapi penjelasan suaranya adalah situasi ketika para pihak konflik ini dijelasin ya. Kemudian gaya konflik adalah ini. Kemudian untuk macam gaya konflik saya nulis kompetensi dulu, kemudian kolaborasi ekonomi, kemudian di panah kompetensi saya bikin gambar ini, di panah kolaborasi saya buat gambar ini, di panah kompromi saya buat gambar ini, dan di panah untuk penghindaran saya buat ini, untuk kompromi ini, akomodasi ini, ya, kolaborasi ini. Kemudian ketika saya membuat gambar ini, penjelasannya adalah nomor 1. Ini nomor 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya. Kemudian berikutnya masuk pada bagian, masih di layar itu juga, saya menuliskan teks penyelesaian masalah, kemudian ini penjelasannya, kemudian saya tulis legonasi, ini penjelasannya, mediasi ini penjelasannya, dan fasilitasi ini penjelasannya, sampai yang kelima arbitrase ini penjelasannya. Kemudian penutup ya, penutup. Nah penutup ini saya akan membuat video saya sendiri langsung ya. Jadi untuk Sparkle-nya cukup sampai poin yang ini saja, poin teknik resolusi konflik. Nah kemudian Sparkle yang tadi yang sudah jadi video saya gabungkan dengan video saya langsung yang menjelaskan tentang 4 struktur. Nah video kita ini bisa bentuk tanpa background, tapi di sininya nanti bisa diberi teks-teks yang menjelaskan tentang ketika kita berbicara tentang mendengarkan aktif, maka muncul tulisan mendengarkan aktif. Kemudian parafrase, komunikasi jujur dan membingkai. Kemudian terakhir dijelaskan tentang ini sebagai closingnya ya, dengan mewujudkan susul ini sampai diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke Bapak dan Ibu, nanti saya akan ini kita akan bersama-sama membuat ini ya. Dan saya kemarin juga sudah membuat video, cuma saya pikir itu terlalu rumit, maka Bapak dan Ibu bisa ikutin ini nanti ya. Nanti ini saya buat yang ini adalah video, jadi ini video langsung, sedangkan Sparkle-nya hanya sampai pada teknik resolusi konflik. Jadi diawali dengan video langsung ya di sini. Ya bisa pakai video langsung, kemudian Sparkle, kemudian video lagi, atau video langsung Sparkle, kemudian pakai tayangan PowerPoint yang disuarakan ya, atau lain-lainnya. Saya pikir Bapak dan Ibu punya inovasi yang sangat beragam macam ya. Tapi saya mengharapkan Bapak dan Ibu bisa memasukkan sedikit Sparkle ini ke dalam video Bapak dan Ibu ya.
Dan saya pikir ketika Bapak dan Ibu bisa menghasilkan itu, mungkin akan terpancing untuk membuat yang lebih lagi gitu ya. Itu penjelasannya tentang tugas KB7 ya, yang Bapak dan Ibu harus buat ya. Nanti saya akan kirimkan contoh storyboard saya ya. Nanti Bapak dan Ibu buat storyboard masing-masing, dan itu nanti Bapak dan Ibu kirim sebagai tugas dari KB 1 ya. Tugas 1 KB7 ya. Jadi untuk KB7 ini tidak usah ada diskusinya ya. Jadi kita langsung aja tugas 1 KB7 membuat storyboard ya. Kemudian tugas 2 KB7 menjadikan storyboard itu menjadi video ya. Video narasi moderasi beragama berbasis IT. Nah, itu penjelasan saya yang cukup panjang lebar ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menyimaknya ya, atau nanti untuk lebih jelas bisa minta linknya, link Zoom ini ke Mas Islah lagi. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Assalamualaikum Bunda. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf. Berarti artinya untuk KB7 ini tugasnya tetap mandiri atau kelompok, Bun? Mandiri, Bu. Mandiri ya. Mandiri. Kalau kelompok pasti ada yang tidak kerja sama sekali. Dan tentu Bapak dan Ibu nggak punya keahlian, nggak punya pengalaman, dan tidak berusaha maksimal gitu. Dan dengan tugas mandiri pasti Bapak dan Ibu akan mencurahkan segenap usahanya, segenap kemampuannya, segenap kreativitasnya, inovasinya, dan bakat-bakat terpendam yang selama ini belum muncul. Ya, Bu sih. Ya, makasih Bunda. Iya. Mau tanya Bunda. Iya, silakan Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan terkait tugas di KB7, nanti kan buat video, untuk durasinya itu ditentukan atau tidak Bunda? Atau berapa lama durasinya? Ya, tadi saya udah katakan ya, paling sekitar 5-10 menit aja. Oh iya, siap. Nggak usah panjang-panjang, Bu. Aja. Iya, Nah Bunda. juga untuk sosialisasi moderasi beragama ini, kita bikin semenarik mungkin, singkat, padat, sehingga orang terkesan dan tidak bosan gitu. Oh iya, siap. Ya, untuk perkenalan kita sedikit Oke, aja, nggak usah terima kasih, panjang Bunda. lebar sampai dijelasin S1 sini, S2 ini, anak berapa sampai rumah, nggak perlu. Ya, paling nama aja dan instansi, udah itu aja gitu. Karena kita fokus langsung ke topik gitu. Terima kasih. Iya Bunda, siap. Terima kasih Bunda. Saya yakin ada yang lebih piawai dari saya ya. Amin. Kita akan lihat nanti. Siapa lagi yang mau bertanya? Bunda. Ya, silakan. Kan dari 7 ya materi, dari KB 1 sampai KB 7 kita pilih sendiri materinya. Terus nanti kita hanya dalam bentuk video saja kah? Atau kita presentasi Bunda? Atau begini, misal kan tidak semua nih, karena melihat ribetnya tadi Sparkle, mungkin ada yang nggak bisa download aplikasinya, itu kita bisa ganti dengan ya misalnya Proso atau apa gitu Bunda. Jadi buatnya bebas, karena saya baru cek video moderasi beragama emang beragam. Terus apakah dalam bentuk video semua atau link kita nggak mesti presentasi gitu. Ya itu aja Bu. Videonya tidak dipresentasikan Bu, jadi videonya digantung di YouTube.
Jadi harus buat video ya. Dan saya mengharapkan Bapak dan Ibu bisa menggunakan Sparkle itu. Jadi kan tidak perlu di-download lagi. Saya kan udah kirim lewat WA. Ya. Ya, tinggal di-download kemudian Aktifkan. diinstal ya, diinstal. Kemudian cara pengaktifannya seperti 3 langkah itu tadi. Ya. Jadi emailnya itu adalah example example@example.com ya. 1 2 3 4 ya. Kemudian remember me, kemudian ketika kita udah buat sedikit nih, kita buat agak beberapa teks dulu. Terus udah deh besok lagi ya. Maka ketika kita buka lagi itu biasanya dia nggak bisa. Nah maka periksa dulu C-nya ya. Periksa dulu C-nya, periksa dulu usernya, kemudian periksa video Sparkle-nya, video Scribe, sampai nanti ketemu yang video Scribe 2.2.2. Nah itu di del dulu ya, di del dulu, maka kemudian ditutup, kemudian buka lagi Sparkle-nya, maka dia akan muncul apa yang kita sudah buat kemarin gitu. Tinggal ngelanjutin gitu ya. Ini kita masih ada waktu ya, berapa hari ya Mas sampai penutupan? Tanggal 24, Bu Dirma. Penutupan tanggal 24? Iya, hari Sabtu. Berarti ada. Ini moderasi Bu ya? Ya, 28 Bu. Ya ampun, tuh pada kaget. Saya juga kaget, dia peserta bisa nggak bikin video. Tinggal 2 hari lagi gitu ya. Ya hari Senin sih masih bisa ya, karena Senin kan materinya Pak Kepala ya. Ya, insya Allah. Ya materi Pak Kepala ya masih bisa saya terima tanggal 27 itu. Jadi ya cukup panjang nih ya Bapak dan Ibu ya, bikin videonya ya. Bisa aja nanti Bapak dan Ibu pakai sedikit drama tentang percecokan gitu ya. Percecokan antara satu murid dengan murid lain gitu atau gimana ya. Pokoknya ada inovasi yang ya nanti akan saya kasih itu ya, upload ya. Ada lagi nanti untuk storyboardnya ya, karena memang KB7 belum dirapikan ya Mas ya. Jadi nanti untuk storyboardnya saya kirim lewat WA aja. Jadi yang storyboard yang saya buat itu Bapak dan Ibu ubah dengan skenario Bapak dan Ibu ya. Ubah dengan skenario Bapak dan Ibu. Fokus ke membuat storyboardnya aja dulu ya. Nanti insya Allah besok Bapak dan Ibu bisa lihat di KB7-nya ya. Tapi sebetulnya di KB7 tidak terlalu perlu Bapak dan Ibu baca materi ya, karena kan sudah saya jelaskan di sini. Yang perlu Bapak dan Ibu mengupload tugas 1 storyboard, dan tugas 2 menjadikan storyboard itu menjadi video. Ada lagi pertanyaan? Mohon maaf Bunda sebelumnya. Iya, Pak Tony. Jadi begini, ini untuk isi dari skenario-nya ini, apakah dari seluruh KB, dari KB 1 sampai 6 itu kita masukkan atau kita pilih salah satu? Pilih satu. Kan saya bilang dipilih salah satu, Pak. Oh iya ya. Salah satu aja kan durasinya hanya 5 sampai 10 menit ya. Iya. Jadi pilih salah satu yang Bapak dan Ibu cukup menarik. Saya mau yang KB1 atau KB2 gitu. Poin-poin tertentu nggak mesti semua materinya ya Bapak dan Ibu ya, mungkin diambil sebagian kecil saja ya, misalnya tentang teknik pencegahan konflik aja gitu. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Yang penting saya ingin melihat kreasi Bapak dan Ibu dalam membuat media narasi ini. Silakan, ada pertanyaan?
Yang lain? Ada lagi? Udah ajan tuh. Iya, saya juga mau pulang ke Bekasi. Balik lagi ke Bekasi. Iya, iya, iya dong, harus nanya dong. Kalau nggak sesat di jalan. Kok nggak berhasil? Oh, nggak ada app datanya nggak ada. Oh, ya diulang lagi itu mungkin ada. Itunya belum ada Pak. Di show-nya belum dicentang. Di view-nya itu yang change option file order-nya itu kalau don't show-nya tidak diubah menjadi show, itu datanya nggak kelihatan. Iya. Harus dong. Kalau Pak Arief tidak bisa mencontohkan berarti gagal. Jadal mencontohkan gitu. Wah, pasti mantap lah pokoknya. Iya. Itu ya tugas-tugas untuk tugas KB5, KB6 ya saya tidak segan-segan ngasih nilai 95 untuk yang bagus gitu ya. Tapi saya juga tidak segan-segan ngasih nilai 78 ya. 79 bagi yang bikin tugas asal-asalan aja gitu ya. Dan ya komentar-komentarnya bagi yang nilainya tidak maksimal itu saya tulis gitu ya. Tapi tidak perlu diperbaiki, hanya masukkan aja ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Atau bingung? Ya, Marit. Kan ya. Ya begitulah. Berarti Bapak ikut tesnya ikut pelatihannya semangat ya. Kalau ikut pelatihannya semangat kan waktu berlalu dengan tidak terasa ya. Aduh. Ada lagi nggak yang mau bertanya nih? Ya. Saya lagi di kebun, malam nyate di kebun. Assalamualaikum Pak Isla, link absennya kok itu ya, udah mau dipindah ya? Iya. Ya. Oh, belum di itu tuh, belum dipublish itu absennya. Oh, coba saya cek dulu ya. Di settingannya belum untuk dipublish. Ayo semua dibuka dong mukanya. Noro, Bu Juliati, Pak Tony. Ayo. Bun, lagi sakit Bun. Gak apa-apa, sayangku sakit itu nikmat ya. Ya. Iya ini Pak Ahmad Latif gelap-gelapan itu. Oke, 1, 2, 3, set. Gambar pertama. Pak dan Ibu kalau mau moto diri sendiri pakai itu pin silahkan ya. Biar terpampang mata. Ini kenangan terakhir loh sama saya ya. Pakai apa tadi Bunda? Mohon maaf. Pakai pin. Pakai pin, klik titik 3 pin, nanti wajah Bapak dan Ibu sendiri gede gitu ya. Sendiri gede ya. Oke, ini layar kedua. 1, 2,
2, 3. Ada yang mukanya sendiri hitam dia. aja ya. Ada yang mukanya hitam. Yang foto sendiri, foto sendiri. Untuk kenangan masing-masing silakan atur foto sendiri ya. Foto sendiri silakan bergaya dengan saya udah bergaya tuh. Tuh, saya udah bergaya tuh. Wah, tuh kan foto saya gede sendiri tuh. Kasih senyum termanis untuk Anda. Oh, baik. Mayang enggak? Ini mah ganjen ya. Oke tuh, kenang-kenangan untuk Anda semua ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Oke, saya nanti akan kirim ke WA storyboardnya. Contoh punya saya, nanti tinggal diganti aja ya. Tinggal diganti saja. Dan segera besok kalau bisa selesai hari ini, Bapak dan Ibu bisa upload besok ke tugas satunya. Kemudian langsung ya lanjut aja bikin videonya ya. Usahakan Bapak dan Ibu bisa menggunakan Sparkle-nya ya. Dan diinovasikan dengan aplikasi-aplikasi lainnya yang jumlahnya sangat banyak sekali. Oke, terima kasih atas perhatiannya semua. Semangat semua ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan makna, manfaat dari pelatihan kita ini ya. Tetap jaga kesehatannya. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Terima kasih Bu Derma. Silakan Mas Islah. Iya, terima kasih Bu Derma. Kayaknya sudah sore ya. Baik, Bu Derma, berarti hari Senin kita coba ke Pak Susari ya? Iya. Ya. Iya, Pak Susari. Saya belum dapat penutupan siapa. Ya, nanti saya kabarin lagi. Tanggal 28 ya. Ya, terima kasih Bu Derma. Kalau memang ada kegiatan lain, boleh. Back to home. Ya, Back to home. Oh, back to home. Baik. Back to Bekasi. Bapak Ibu, ada informasi dari saya. Jadi ada satu lagi yang harus Bapak Ibu. Ini bukan materi ya, tapi evaluasi penyelenggaraan. Jadi sambil aja karena memang sampai tanggal penutupan ini sudah tidak KB lagi ya. Kalau sudah habis ya mohon izin Bu Derma, saya buat link evaluasi penyelenggara ya. Iya silakan, saya lagi. Jadi saya buka di open ada evaluasi penyelenggara, Bapak Ibu sudah mengisi ya. Itu ada evaluasi NOR, ada evaluasi ada evaluasi jawab dengan segininya karena memang untuk perbaikan Balai Diklat Agama Jakarta. Jadi misalnya ada keluhan, di sini kekurangan kita gitu, nanti kita perbaiki gitu, Bapak Ibu sekalian. Ya Pak Arif ya Pak Ketua, mungkin jam hari inilah saya buka sambil karena KB7 juga belum saya buka ya, belum ada dari Bu Derma, belum ada akses, nanti saya buka karena KB7 itu nggak ada diskusi, nggak ada ini, hanya storyboard dan yang tugas praktek. Dan untuk hari Senin nanti ada materi dari Pak Kepala Balai. Insya Allah bisa, karena belum saya kontak hari ini. Kalau memang bisa, nanti saya kasih linknya ya.
kita lewat Zoom juga. Terus di tanggal 28 penutupan itu biasanya Pak Kepala Kankemenak entah Jakarta atau nanti Kalimantan Barat atau dari dalam sendiri gitu ya. Dari balai Diklat Keagamaan Jakarta. Karena sudah tapi belum ada balasan. Karena kondisi seperti ini mungkin nanti kalau udah ada balasan, sudah ada informasi, saya informasikan di grup ya. Dan untuk KB7 ini waktunya agak panjang. Kalau memang nanti butuh bantuan bagi Bapak Ibu yang belum paham tentang teknologi, ini bukannya ini inputannya, mungkin anak-anak ibu, anak milenial nih yang ngerti nih. Kan banyak tuh video-video yang bisa dibikin, nanti tinggal gabungan dengan sparkle yang ada. Itu memang sparkle yang Bu Derma kasih itu kan pakai crack, coba ditajak. Anak-anak ini cracknya gimana ya gitu. Jadi di crack pakai crackan, sebenarnya ini nggak boleh ya, ilegal, kalau itu bayar, tapi nggak apa-apa buat belajar, gitu kan. Buat belajar kalau memang bisa ya silakan digunakan. Dan kedua untuk ditayangkan ke YouTube ya, berarti harus punya akun YouTube. Gitu. Jadi punya akun YouTube sendiri ataupun nanti nebeng di punya anak atau punya siapa, nggak perlu pakai YouTube channel, jadi pakai YouTube akun YouTube aja. Tapi pastikan ya, pastikan Bapak Ibu ini aja ya, apa namanya, karena dunia maya ini hati-hati sekali ketika menaikkan video atau apa, jangan sampai ada yang menyinggung gitu ya. Tentang sara apapun ya, tapi memang judulnya kita mungkin video moderasi beragama ya, dari Bu Derma yang udah dikasih itu ditetapkan seperti itu, jangan kata ada lain-lain ya, yang lain-lain takutnya kena cyber police, karena sekarang itu menjadi bahan tweetan atau uploadan YouTube video di TikTok ataupun apapun, itu menjadi bahan dan menjadi sudah ada di Undang-Undang ITE. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi tidak sembarangan, misalkan Ibu sudah punya akun YouTube, selain Ibu tugas ini menaikkan yang lain-lain, seperti itu ya. Hanya ada cyber police dan sudah ada undang-undangnya di ITE. Baik Bapak Ibu, itu saja masukan dari saya untuk tugas KB7 ini, karena memang sudah banyak juga yang sudah naik dan sudah diupload ke web Kemenak kita, web Balai, dan sudah ada yang sudah diambil sama web Kemenak juga sebagai contoh, ya, sebagai referensi untuk moderasi beragama ini. Pak Islam, maaf. Ya, silakan Bu. Bisa bagi link yang moderasi sebelumnya yang sudah pernah diinikan? Oh boleh, silakan. Nanti saya kasih ya. Saya pilih dulu ya. Siap. Ya. Ada lagi? Selain Bu Aminah? Absensinya Pak, nggak bisa diisi. Masih? Coba yang di itu di apa? Di grup? Coba dah. Yang di grup ya, di grup. Saya kasih lagi. Di grup nggak bisa juga. Nggak bisa juga? Nggak bisa juga. Dia langsung ada jawaban, jawab dulu pertanyaan Anda, baru dapatkan link. Kayaknya itu kunci. Ya, itu kunci. Pada ini ya. Ya oke lah, nanti karena ini pakai yang berbareng. Mungkin nanti saya kasih lagi deh sekalian KB 5, 6, 7 sekalian aja ya. Iya. Ya, masih error berarti bisa juga. Oke. Ya, sudah saya buka nih untuk everyone semua sebenarnya. Ya, berarti masih ada error di semua ini. Baik, Bapak Ibu. Pak Arif, ada kata-kata terakhir? Di KB terakhir maksudnya ya. Kesana pergi. Dua kali kayaknya Pak Arif. Pak Arif, terus Sparkle. Sparkle Pak Arif bisa bikin tutorial.
Pesan terakhir. Siapa? Bukan Pak Arif. Arif. Mana Pak Arif? Ya, jadi yang Markol kalau memang sudah bisa dibikin tutorialnya, kasih yang belum bisa ya bagi kawannya ya. Iya, betul Pak Sip. Betul Pak. Jadi nungguin Pak Arif, kalau Pak Arif nggak bisa bilang ke punya rumah Pak Arif dia pun nggak bisa. Jadi selesai kan? Ya. Benar Pak, komandannya harus duluan ya Pak ya? Iya, komandan harus duluan. Komandannya juga belum, yang lain belum. Udah. Komandannya kan dekat sama yang Bu Derma tuh. Nah, bener tuh. Satu pulau lagi tuh. Iya Pak, ngeblank benar tadi tuh apa yang dikatakan sama Bu Derma, benar-benar saya tuh, aduh gimana tuh caranya? Ya kalau memang Mana, Bu? Ibu coba tanya ya. Mana banyak lagi tadi Pak rentetan apa cara bukanya itu banyak banget. Pusingnya bulatnya ya. Pusing Tadi saya. diam ya lihat tiketnya. Jadi Tapi diam aja tuh bukannya saya tahu, tapi saya benar-benar nggak tahu. jadi bingung apa Arif Bu. Ya baik Bapak Ibu karena sudah sore ya. Ya Bapak Ibu sekalian karena sudah sore kita Tidak aja mah. Itu terawatan apa? di pertemuan KB terakhir, kegiatan belajar terakhir untuk PJJ Moderasi Beragama. Mudah-mudahan semua sukses, lancar, diberi kesehatan, jaga kesehatan selalu dalam kondisi seperti ini. Jangan sampai imunitas kita berkurang. Sebelum kita tutup, mungkin ada dari Pak Arif. Jadi yang seperti saya bilang tadi, kalau misalnya memang ada Pak Arif sudah bisa, ini serius Pak Arif ya, tolong dikasih tutorialnya ke grup ya Pak Arif ya. Ya karena ini nanti kalau nggak jadi bahaya gitu ya. Dan ini penilaian juga. Kalau nggak jadi Bapak Ibu ada yang tidak mengumpulkan, ini endingnya di sini Bu untuk moderasi gitu. Iya, Walaupun itu sedikit, masalahnya tuh walaupun Pak. jelek, walaupun apa yang penting jadi gitu. Enggak Pak, maksud saya apakah video, kita kan bikin video kayak penyuluh gitu ya, dari KB 1 sampai KB kita pilih. Nah, enggak mesti sparkle gitu boleh? Ya nggak apa-apa, kan bisa. Nanti kalau saya ya mungkin ya, Ibu ada dari Google Form, dari Play Store. Iya, ada proposal saya Pak. Nanti join sparkle sedikit, misalnya ya. Ada sparkle sedikit, join aja. Ada join video namanya nanti. Dari mana video ini 11 atau durasi semenit jadi 5 menit. Pakai satu ini, pakai aplikasi ini, pakai sini. Nanti ada sparkle sedikit, mungkin ada webinar seperti itu ya. Sparkle sedikit aja mungkin selamat datang. Atau ada yang modelnya kayak sparkle seperti itu, yang ada tulisan kan. Pakai tangan, ada juga aplikasi. Tinggal cari aja video editing di yang pakai smartphone aja. Mungkin anak milenial nih yang sekarang yang pada bisa Bu. Mbak Ibu tanya, Ibu coba ini. Yang penting jadi dan mengumpulkan. Ini penting sekali. Saya tekankan karena memang ada teman kita ini ada yang ya sempat tidak lulus karena tidak ada jadi penting sekali ini karena ini tujuannya ujung pangkalnya di sini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi walaupun durasi isinya tidak ngapra-ngapra tapi Bapak Ibu mengumpulkan menjadi satu ada nilai ya. Baik. Pak Islam boleh sebentar Pak Islam. Iya. Selamat Pak Arif, jangan lupa ya di share. Pokoknya ditanya kepada ketua kelas, komandan. Nanti Pak Arif
Bisa lah Pak Arif nanti. Pak Arif. Ya, Pak Arif bisa. Atau download dari yang lain, Sparkle ya, kasih lagi. Ya, kita sudahi aja atau kita tutup aja acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, ini karena nggak ada host ya. Kalau Bapak Ibu mau bincang-bincang silakan, saya izin lip ya. Ya Bapak Ibu ya, saya izin lip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo Pak Arif jadi dulu tugasnya, nanti kirim ke kita. Biar kita edit. Kayak Ibu Aminah pernah buatnya ya Bu ya? Udah, tapi begitu kita berhenti, terus kita tambah lagi, dia videonya misah Pak. Nah, Oh itu gitu. yang bisa. Terus begitu kita masuk musik, dia langsung semuanya. Itu yang agak lumayan ribet. Biar dikit ya. Inilah takut salah saya salah buatnya Bah. Kirim ke YouTube tuh Bah. Riskan tuh. Saya mau numpang dengan Bu Aminah ya buat nih. Ya benar Pak Jon. Keren, itu videonya aja belum bisa. Ini aplikasinya belum dapat nih Pak Joni. Saya satu ini Bu, masih satu desa dengan Pak Peri. Oh, tuh keren tuh Pak, lagi mewakili Indonesia lomba berpantun serumpun. Ya, oh gitu. Doain menang, ya. Tinggal Kalbar lagi yang kesisa. Jangan lupa. Tiga sebentar di mana tuh? Terus? Pak Arif udah buat satu video tuh. Iya, kayaknya Pak Arif lah. Orang dia proktor. Jaga IT. Ya, makanya. Prokolnya itu ya Sparkle. Suka saya KB 5, 6 belum nyentuh nih Pak Arif. Masa iya? Saya KB 6 belum Pak Jon. Karena masih sibuk. Tadi ya baru pulang dari puskesmas, baru pulang rumah sakit, perpanjang BPJS. Sama Pak. Arif. Oh Pak Arif. Semua izin dulu ya. Assalamualaikum. Ya, Nanda. Ada suara Mama Rama? Ada. Dibuka sama sekali nih Pak. Jadi nanti malam lah atau subuh bukanya. Soalnya iya. Maunya sih gitu Pak Arif, tapi kondisi ini lah. Amin, amin. Bagilah tugas KB 6 tuh Pak Arif. Contohnya sedikit-sedikit lah. Iya Kak? Iya. Iya, saya belum ulang tuh, saya belum nyentuh tuh yang permakitnya dari 2 sampai 5 nih, sampai 6. Saya berarti ngulang nih, soalnya saya ambil materi KB 5 kemarin, saya ikutan di tugas KB 6, rupa kata Ibu harus beda. Padahal sebenarnya kan milih salah satu kan. Itulah saya buat double. Pak Arif beda kah? Pak Arif, kasusnya di tempat yang berbeda. Kan KB 5, kan kita suruh analisis tuh. Nah, di KB 6-nya saya tuh sama kasusnya. Cuman kan di KB 6 kan tidak pakai analisis, KB 5 pakai analisis, tapi di kasus yang sama, saya tuh sama-sama ambil kasus Sambas itu, rupanya nggak boleh ya. Saya belum cek nilai saya Bu, saya ngambil kasus Sanggaledo tuh. Beda ya, oh pikir saya sama. Oh, tadi Ibu bilang nggak boleh, saya ambil sama, pikir saya kan. Udahlah, berarti ngerjain KB 6 dulu.
Tapi lebih keren ikut diklat ini loh daripada kita langsung ke pusdiklat gitu, karena dapat ilmunya lebih banyak, tapi tugasnya lumayan banyak. Ya. Ya. Oke lah, saya izin live dulu, Pari. Ayo semuanya. Pak Ibrahim. Oke lah. Yo. Ya. Oke. Assalamualaikum. Ya. Ya. Mak, sini Mak, sini jujur aku. Oke lah.